Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di tengah kondisi umat yang hari ini kita lihat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, mereka mengalami berbagai macam ujian, bahkan mungkin kekalahan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Hudan lin-nas menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi bayinat, penjelas, minal huda wal furqan, baik berupa petunjuk maupun pembeda antara hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika ayat Al-Qur'an turun kepada Nabi, di mana Al-Qur'an itu berfungsi menjadi hudan linnas, di mana Al-Qur'an itu berfungsi menjadi bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak petunjuk, bimbingan, guidance kepada kita, nabi dan para sahabat di masa lalu. Dan kemudian mereka mengikuti petunjuk Al-Qur'an itu. Bulan Ramadan silih berganti telah datang di setiap tahun. Tetapi ada bulan Ramadan yang istimewa. Ketika Rasulullah SAW ketika itu mendapatkan perintah untuk melaksanakan peperangan, Rasulullah SAW mendapatkan Al-Quran yang di situ berupa petunjuk. Dan dari petunjuk itu Rasulullah kemudian tahu apa yang harus dilakukan, termasuk menggapai kemenangan demi kemenangan melalui peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah tanggal 17 Ramadan, tepat tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah mendapatkan perintah pertama untuk menjalankan ibadah puasa wajib yang dilaksanakan sebulan penuh, menggantikan puasa Asyura yang sebelumnya diwajibkan hanya sehari, Rasulullah SAW setelah mendapatkan perintah kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, tepat setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, pada tahun yang sama Rasulullah SAW diizinkan untuk berperang. Dan kemudian terjadilah perang yang disebut dengan Ma'rakatul Badr al-Kubra, perang Badar yang besar, yang agung,
Dan perang itu adalah perang yang tidak seimbang. Perang yang jumlahnya di mana orang kafir itu 3 kali lipat dibanding dengan jumlah kaum muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an justru menjelaskan kepada Nabi dan umatnya, Nabi dan para sahabat, bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah. Kemenangan bukan ditentukan oleh alutsista. Kemenangan itu ditentukan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an mengulang kata An-Nasr, kata Nasara, Yansuru, Nasr, itu tidak kurang dari 70 kali, baik dalam bentuk kata benda maupun dalam bentuk kata kerja. Diulang oleh Allah sebanyak tidak kurang dari 70 kali. Dan semua pengulangan itu nisbatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan itu bukan karenamu, kemenangan bukan darimu, kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man nasru illa min indillah." Dan sekali-kali tidak ada kemenangan itu kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa bulan Ramadan dipilih oleh Allah untuk menggapai kemenangan pertama dan bahkan perang Badar yang besar itu, Ma'rakatul Badr Al-Kubra, itu disebut sebagai Yaumul Furqan, perang penentuan yang menentukan mati dan hidupnya Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, karena di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Karena di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada umat ini dengan kekuatan iman. Dengan iman itu mereka memiliki keyakinan bahwa pertolongan itu datang dari Allah. Keyakinan itu yang kemudian tumbuh, keyakinan itu yang kemudian hadir, keyakinan itu yang kemudian diasah ketika mereka menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, lihat pada saat perang Badar tanggal 17 Ramadan, kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 300-an melawan kurang lebih 1000 orang-orang musyrik kaum Quraisy. Mereka berangkat dari Madinah ke Mekah, dari Madinah ke Badar, dan jumlah pasukan berkuda mereka hanya bisa dihitung dengan hitungan jari, tidak lebih. Dari Madinah ke Badar mereka gantian berjalan kaki, perjalanan yang panjang dan meletihkan. Tetapi itulah ketentuan yang mereka lakukan kemudian untuk menggapai kemenangan. Kemudian lihatlah apa yang kemudian terjadi ketika Rasulullah SAW menyusun kekuatan dengan pasukan yang jumlahnya sedikit itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil di dalam nas yang lain, dalam surat Al-Baqarah 249. Allah menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kam min fi'atin qalilah, kelompok yang jumlahnya sedikit, pasukan yang jumlahnya sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, bisa mengalahkan pasukan, bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya besar atau banyak, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan datangnya dari Allah. Itulah kuncinya. Dan kekuatan itu lahir dari iman, iman biwa'dillah, iman dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat penaklukan kota Mekah. Quraisy ketika itu merupakan embryum. Quraisy ketika itu merupakan pemimpin suku dan kabilah di seluruh jazirah Arab. Dan itu nanti dibuktikan setelah Fathu Mekah tahun ke-8. Lihat ketika Fathu Mekah pada saat Rasulullah SAW juga sedang berpuasa bersama para sahabat. Tanggal 20 Ramadan mereka menaklukkan kota Mekah tanpa terjadi pertumpahan darah. Dan kemudian akhirnya mereka mendapatkan kemenangan yang kilang gemilang. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apakah perang Badar, apakah penaklukan kota Mekah karena jumlah kaum muslimin yang ketika itu besar? Apakah karena alutsista yang mereka banyak, yang mumpuni, yang hebat? Tidak. Tapi kuncinya adalah iman mereka, keyakinan mereka kepada janji Allah, keyakinan mereka kepada wa'dullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah SAW dalam surat Fatir
Ayat yang kelima, Allah menyatakan pada Nabi, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Wahai umat manusia, sesungguhnya janjinya Allah itu pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, dan jangan sekali-kali kehidupan dunia menipumu. Kehidupan dunia di sini bisa merupakan kekuatan musuh, bisa merupakan kekuatan adidaya. Romawi dan Persia ketika itu adalah kekuatan embryum, tetapi akhirnya setelah penaklukan kota Mekah, apa yang terjadi? Kedua embryum ini kemudian takluk di tangan kaum muslimin. Maka apa rahasia yang menjadi kekuatan dan kemudian Ramadan itu jadikan sebagai momen penentuan? Di dalam doa Rasulullah SAW jadi panjatkan di malam perang Badar. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma in tahlik hadil isabatu lan tu'bad bika min ba'du abadan. Ya Allah, jika kelompok yang sedikit ini kalah di dalam perang ini, lan tu'bad bika min ba'du abadan, maka setelah ini engkau tidak akan pernah disembah lagi ya Allah. Itu doa Rasulullah SAW yang dibaca pada saat malam perang Badar yang merupakan Yaumul Furqan. Kenapa Rasulullah menyatakan seperti itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Doa ini bernada ancaman pada Allah. Doa ini menggambarkan fakta. Faktanya kalau umat Islam hari itu kalah, memang tidak ada lagi kaum muslimin, tidak ada lagi Islam. Karena itulah sisa kelompok yang ada, dan mereka bertempur habis-habisan pada saat perang Badar. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pasukan malaikatnya, memberikan kemenangan, memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena jumlah mereka. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu an menyatakan, wa illam nughalibhum bi ta'atina ghallabuna bi quwwatihim. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan ketaatan kita, maka pasti mereka yang akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Orang kafir menang karena kekuatannya, sedangkan orang Islam menang karena ketaatannya, bukan karena kekuatan fisik atau materinya. Allah memberikan pelajaran pada saat perang Hunain. Setelah penaklukan kota Mekah, kemudian seluruh penduduk Mekah mereka menyatakan masuk Islam, karena tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan bagi penduduk Mekah, masuk Islam ataukah mereka akan dibunuh. Tidak ada pilihan yang ketiga. Karena itu kemudian Rasulullah SAW ketika itu, setelah penduduk Mekah, kecuali beberapa orang yang kemudian mereka lari karena menghadapi eksekusi yang akan dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian pada saat perang Hunain, mereka semuanya diajak perang melawan suku Hawazin ini, diikuti oleh pasukan yang besar sekali, karena diikuti oleh orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Apa yang terjadi? Jumlah pasukan yang begitu besar ternyata membuat sebagian sahabat jumawa dengan jumlah mereka. Maka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 25, ketika Allah menyatakan, laqad nasarakumullah, sungguh Allah telah memberikan pertolongan pada kalian fi mawatin katsiratin, di banyak tempat. Wa yauma Hunain, dan ingat pada saat perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian jumawa, membuat kalian takjub, membuat kalian kagum. Falan tughni ankum syai'a, tetapi sayang jumlah yang banyak itu tidak memberikan kebaikan apapun sedikit pun bagimu. Wa daqat alaikumul ardu, dan kemudian bumi terasa sempit bagi kalian. Bima rahubat tsumma walaitum mudbirin, kemudian akhirnya apa? Kalian lari ke belakang, mundur, meninggalkan Rasulullah SAW sendirian. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata jumlah yang banyak pada saat perang Hunain setelah penaklukan kota Mekah itu tidak membawa kemenangan. Awalnya sampai kemudian akhirnya mereka dibersihkan hatinya, dan kemudian Allah memberikan pelajaran sebagaimana yang diabadikan dalam surat At-Taubah tadi. Kuncinya apa? Kuncinya kemenangan itu karena keyakinan mereka kepada pertolongan Allah, ketaatan mereka, bukan ketika mereka jumawa dengan kebesaran mereka, kekuatan mereka, materi yang mereka miliki. Itulah kunci kemenangan. Oleh karena itu Ramadan dijadikan sebagai momentum pertama untuk melakukan perang besar, karena di bulan Ramadan ini, di situ ketakwaan kita, ketaatan kita dipupuk, dikembangkan, dikuatkan, dikokohkan. Dan di bulan Ramadan kita bukan hanya memiliki ketaatan,
di siang harinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Apa 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah? Atau doa siapa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satun la turaddu da'watuhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini di antara rahasianya. Ketika dia sedang berpuasa, doanya mustajab. Imannya begitu luar biasa. Dan kemudian Allah selipkan itu di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku ya Muhammad, maka katakanlah, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan memenuhi permintaan hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. 2 kekuatan ini, kekuatan ketaatan kepada janjinya Allah, kepada pertolongannya Allah. Kemudian yang kedua, kekuatan doa, kekuatan ketaatan, kekuatan doa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Itulah kunci yang menyebabkan umat ini diberikan kemenangan demi kemenangan. Dan itulah yang menjadi rahasia mengapa Salahuddin ketika memulai peperangan dimulai hari Jumat seperti ini. Beliau berkhutbah dan kemudian meminta doa kepada seluruh jamaah agar memberikan doa untuk pasukan yang akan diberangkatkan. Salahuddin menaklukkan Baitul Maqdis. Imam Al-Ghazali yang memulai proyek melahirkan generasi Salahuddin butuh waktu lebih dari sekian puluh tahun untuk melahirkan orang-orang seperti Salahuddin. Rasulullah membutuhkan waktu 38 tahun. Imam Al-Ghazali kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membutuhkan waktu kurang lebih dari 40 atau bahkan 50 tahun. Kita hari ini setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmani 1924 sampai hari ini 2024 sudah lebih dari 100 tahun. Tapi sampai hari ini umat belum lagi mendapatkan kemerdekaan untuk Palestina, kemerdekaan untuk Baitul Maqdis. Kenapa? Mari kita berkaca kepada sirah Rasulullah. Mari kita berkaca kepada proyek yang dilakukan oleh Al-Ghazali, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mungkin karena iman kita kepada Allah, mungkin karena ketakwaan kita, mungkin karena keyakinan kita, itu yang kurang. Meskipun kita hari ini memiliki pasukan, meskipun kita hari ini memiliki apapun yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan, tapi ketika akidah itu tidak kokoh, maka sulit mereka mendapatkan kemenangan. Salah satu akidah yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah akidah tentang qada dan qadar. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa kita wajib ridho dengan qada dan qadar. Kondisi yang kita hadapi hari ini itu adalah bagian dari qada dan qadarnya Allah. Kita wajib ridho, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan qada dan qadar. Karena itu kemudian kita harus berusaha untuk mengubah, dalam tanda petik melawan, agar kemudian qada dan qadar yang baik kita gunakan untuk melawan qada dan qadar yang buruk. Itulah kalimat yang disampaikan Umar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah pada saat di Amawas. Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak meninggalkan Amawas? Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, ana firru min qadarillah, apakah kita akan lari dari qadarnya Allah? Kata Umar, laula anta ya Abu Ubaidah, seandainya bukan kamu wahai Abu Ubaidah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu kemudian mengatakan, nafirru min qadarillah ila qadarillah, kita lari dari qadar Allah yang buruk menuju qadar Allah yang baik. Itulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ini yang harus kita kembalikan pada diri umat ini. Umat yang yakin, dan madrasah Ramadan kita harapkan akan bisa menjadi madrasah yang akan mengembalikan keyakinan umat ini untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Dan semoga Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir di mana umat dalam kondisi keterpurukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Aqulu qouli astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.